Episode 76. Istri dadakan tuan muda. Ma masih ditangani dokter Lintang dan dokter lainnya, Om, jawabnya terbata. Pelangi takut mereka memarahinya karena secara tidak langsung mereka sempat berdebat tadi. Ini semua salah Dinda, yah, celoteh angkasa, menimpali. Jika memang mau meminta maaf, kenapa dia tidak berbesar hati, untuk menunggu sampai Lintang benar-benar bisa memaafkannya, imbuhnya lagi, dengan perasaan sama kacaunya. Semua yang ada di ruangan terdiam, mereka tidak tahu mengapa hal semacam ini malah menyambangi keluarga mereka. Oh ya, ucapnya, setelah lama ikut diam. Tolong beritahukan ini pada Om dan Tante, aku yakin mereka masih punya hati untuk menerima Dinda kembali. Pak Dewok mengangguk, tapi saat dihubungi, tidak ada yang menerimanya sama sekali. Mungkin karena mereka telah terlelap. Tidak diangkat, Nak. Biar aku kirim pesan, ya. Mudah-mudahan mereka segera bangun dan membaca. Angkasa mengambil alih ponsel Pak Dewok dan mengetik sebuah pesan yang langsunglah kirim. Tidak disangka centang itu berubah menjadi biru, itu artinya sudah ada yang membaca pesan mereka. Syukurlah, ya. Sudah ada yang membaca. Kita tunggu saja kedatangan mereka, kata Angkasa, dengan wajah senangnya. Baguslah. Aku yakin mereka akan membuka hati memaafkan Dinda. Di dalam ruangan yang dipenuhi berbagai alat canggih kedokteran, Lintang dan yang lainnya sibuk mengobati luka di tubuh Dinda, berbagai selang alat bantu tertanam di beberapa bagian tubuhnya. Dinda, tolong sadar, Dinda. Jangan mati sekarang, maafkan aku sudah egois. Aku janji akan membiarkan kamu menemui Kiara kapanpun. Perasaan dokter Lintang berkecamuk takut, karena kondisi Dinda memang sangat mengkhawatirkan selain tidak sadarkan diri. Luka di tubuhnya sangat parah. Selang beberapa waktu, usai membersihkan luka yang dijahit, Dinda tiba-tiba tersadar. Lintang, ucapnya parau. Dinda, kamu sudah sadar. Dokter Lintang sangat senang melihatnya. Izinkan aku bertemu Kiara dan yang lainnya, ucapnya memohon, terlihat jelas jika nafasnya tersengal-sengal. Iya, Din. Kamu boleh bertemu Kiara kapanpun, tapi kumohon bertahanlah untuknya. Dokter Lintang sampai menangis, tak sanggup rasanya melihat keadaan wanita yang pernah menemani hidupnya sekitar 2 tahun itu, meski sakit teramat dalam pernah wanita itu torehkan ke dalam hatinya. Dokter Lintang meminta Kiara dan semua orang termasuk kedua orang tuanya, yang baru saja sampai untuk menemui Dinda. Bagaimanapun juga Kiara berhak untuk bertemu ibu kandungnya. Mama! Teriak bocah kecil itu sambil menangis dalam gendongan Pelangi. Kiara. Dinda sangat bahagia, bisa mendengar sebutan indah itu dari bibir mungil putri kecilnya. Mama kenapa? Mama cepat sembuh ya, biar nanti bisa main bareng sama Kiara, ujarnya, penuh permohonan. Dinda hanya tersenyum, lalu menatap pada kedua orang tuanya yang tengah menangis histeris. Ma. Tak kuasa air mata Dinda luruh. Ia sudah menjadi anak durhaka, pada kedua malaikat tak bersayap tersebut, karena selalu membangkang mereka. Dinda, Papa dan Mama sudah memaafkan kamu. Kami tahu waktu itu kamu sedang gelap mata hingga tega meninggalkan anak dan suamimu demi pria lain, ujar papanya. Iya, Nak. Mama juga sudah memaafkan kamu, bagaimanapun juga ikatan orang tua dan anak tidak akan pernah diputuskan sampai mati. Dinda mengangguk. Terima kasih, Pa, Ma.
Maaf sudah sering melukai hati kalian. Satu lagi kata maaf yang belum Dinda dapatkan dari seseorang, yaitu Dokter Lintang. Li. Dokter Lintang langsung menggenggam tangannya. Cukup Dinda, jangan katakan apapun lagi. Aku juga sudah melupakan semuanya. Kita bisa berteman, kan? Dokter Lintang lagi-lagi menitikkan air mata. Apalagi mengingat saat masa-masa indah mereka berpacaran dulu. Dinda kembali tersenyum, hanya itu yang ia mau adalah melihat semua yang pernah ia sakiti memaafkan kesalahannya. Dinda menoleh lagi ke arah Pelangi, gadis itu hanya tertegun menatapnya. Maafkan aku, Mbak. Pelangi merasa bersalah karena sudah memakai baju milik Dinda, dan hadir sebagai orang yang menyakiti perasaan Dinda meski ia tidak tahu apa-apa. Tidak, Pelangi. Maafkan kesalahanku, tidak seharusnya aku mempermalukanmu. Satu hal yang aku pinta darimu, yang tidak bisa kulakukan sebagai seorang ibu pada putrinku. Aku ingin kamu mau melakukannya untukku. Dinda ingin menggapai tangan Pelangi, gadis itu memberikan kiara pada angkasa dan mendekat, begitu juga dengan Dokter Lintang yang dimintanya. Keduanya saling berpandangan, tak ayal Dinda menyatukan tangan mereka. Aku tahu kalian adalah pasangan yang serasi, oleh karena itu berjanjilah padaku kalau kalian akan menjaga kiara untukku sebagai orang tuanya. Dokter Lintang dan Pelangi membulatkan mata, mereka belum memberitahukan, jika waktu itu hubungannya dengan Pelangi hanyalah pura-pura. Din. Pelangi mau memberitahu tapi Dinda menggeleng. Aku mohon Pelangi, kabulkan permintaanku. Ucap Dinda lagi, memohon. Iya, Din. Kami akan menjaganya dengan baik, sahut Dokter Lintang. Dok, Pelangi kurang setuju, sebab ia tidak punya hak untuk itu. Ia hanya bisa melakukannya sebagai pelayan dan itu tidak sepenuhnya. Baguslah, dengan begitu aku bisa pergi dengan tenang, kata Dinda lagi. Nafasnya kali ini terdengar tak beraturan. Angkasa. Ucapnya sekali lagi. Berbahagialah. Ucapan terakhir itu dibarengi dengan ketidaksadarnya. Dok, denyut nadinya melemah. Ucap suster, saat melihat mesin detak jantung menggerak membentuk garing lurus. Ruangan itu banjir air mata, mereka histeris menyebut nama Dinda agar kembali sadar. Dokter Lintang menempelkan kedua tangannya, yang berbentuk silang di atas dada Dinda lalu menekannya, untuk memancing detak jantungnya kembali stabil tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Tolong siapkan alat pemacu jantung. Titahnya pada dokter lain. Mereka yang bersiaga memberikannya pada Dokter Lintang. Beberapa kali mencoba menempelkannya di tempat yang sama rupanya tidak juga membuat Dinda bangun lagi. Mereka semua hanya bisa menangis pilu, terutama Kiara yang baru bertemu mamanya setelah sekian lama berpisah. Mama, bangun Ma. Jangan pergi, Kiara masih kangen sama Mama. Cukup lama meratapi kepergiannya, semua orang yang ada di ruangan itu tidak lagi bisa tidur sampai fajar menjemput paginya. Mereka masih setia menunggui jenazah Dinda yang masih diurus oleh pihak rumah sakit. Namun Angkasa baru ingat, ia juga harus menyediakan penyambutan di rumah mereka. Yah, Bu, aku pulang duluan ya. Mau mengurus keadaan di rumah. Iya, Nak. Ayah percayakan sama kamu. Aku ikut, ucap Bulan. Kamu di sini saja, aku harus cepat tiba di rumah, jawabnya dingin. Bulan yang merasa diacuhkan akhirnya mengangguk kecil, ia tahu bahwa kemarahan Angkasa belum mereda, ia tidak akan mudah mau memberitahu apa penyebab ia marah pada gadis tersebut.
Bulan hanya mengamati punggung angkasa sampai menghilang. Ada rasa takut jika nanti ia akan dipisahkan dengan pemuda itu. Bulan yang masih fokus memperhatikan wajah-wajah sedih di sekitarnya kembali merasakan mual yang hebat. Oek, oek. Bulan menutup mulutnya, hatinya mendadak resah. Tak seperti biasanya ketika sedang sakit. Mual itu seolah terus menghantui. Nak, mumpung di rumah sakit. Kamu periksa dan minta obat sana. Saran Bu Arumi yang duduk di sampingnya. Episode 77. Bulan menimang ucapan Bu Arumi, kemudian ia menetapkan hati untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mungkin Bu Arumi benar. Dengan memeriksakan keadaanku semua akan segera membaik. Semoga ini bukan sesuatu yang aku khawatirkan. Bulan meninggalkan tempat itu dan menemui dokter. Untungnya tidak ada yang mengantri, ia datang di waktu yang tepat. Pagi, Bu. Ada keluhan apa? Tanya dokter perempuan, tersenyum manis. Itu, Dok. Bulan agak takut, merasa tangannya berkeringat dingin. Takut jika hasilnya akan membuatnya tidak tenang. Bu, sepertinya ibu sedang cemas ya. Ayo kita periksa, bila mana ibu benar-benar sakit, bisa langsung ditangani. Ujar dokter itu lagi. Bulan memaksakan diri tersenyum. Maaf, Dok. Saya gugup. Jawabnya terbata. Baiklah, sekarang kasih tahu saja apa yang sedang ibu keluhkan. Saya sering merasa mual, Dok. Akhirnya keluar juga ucapan Bulan. Oh, mual ya. Sudah menikah? Tanya dokter itu lagi membuat Bulan malah tersindir. Seolah dokter sudah mengetahui sesuatu. Sudah, Dok, jawabnya bohong. Harusnya ibu datang bersama suami, kalau melihat kegugupanmu, ini pasti karena kalian belum terlalu lama menikah. Dokter tersebut menuntun Bulan berbaring di atas ranjang. Lalu membubuhkan gel ke bagian perutnya. Dokter mau ngapain? Tanya Bulan lagi masih takut. Apalagi saat dokter mendekatkan sebuah benda menempel ke perutnya. Sang dokter tersenyum. Ini alat USG, Bu. Anda bisa lihat hasilnya di layar sana. Sang dokter menunjukkan apa yang dia maksud. Layar berwarna terang. Bahkan segala isi perutnya dapat terlihat. Bagus, lambung dan empedunya normal. Dokter itu menurunkan gerakan benda tersebut ke arah pusar Bulan. Wah, benar dugaanku. Berapa lama terakhir haid, Bu? Tanya Bu dokter lagi hingga membuat bola mata Bulan yang memperhatikan gambar tercengang. Telat. Ibu lupa. Sepertinya begitu, Dok, jawabnya berterus terang. Kalau melihat dari ukuran kantongnya, ini masih sangat dini kira-kira 15 hari atau mungkin bisa lebih. Apa, Dok? Bulan kembali tersentak. Maksud dokter, apanya yang 15 hari? Gadis itu butuh kejelasan. Insya Allah, alat ini tidak salah. Ibu akan segera mempunyai momongan, tanda sang dokter. Pernyataan itu seakan mengguncang jiwa Bulan. Apa? Jadi ini benar. Air mata itu luruh, ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah itu. Sedang di ambang pintu, rupanya pelangi menguping. Ia masih penasaran akan sosok wanita mengaku sekar itu, padahal ia sangat yakin apa yang dikatakannya memanglah benar. Melihat Bulan hendak keluar, pelangi langsung kembali ke tempat semula. Ia tidak mau Bulan tahu, jika ia telah berhasil mendengar semuanya.
Sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat, semua sudah beres. Mereka membawa jenazah Dinda untuk segera dimakamkan. Di sepanjang jalan menuju pulang, Bulan terus menangis. Ia masih belum sepenuhnya percaya jika kini ia tengah mengandung anak dari angkasa. Ya Allah, kenapa aku bisa hamil secepat ini? Apa waktu amnesia, kami sudah melakukan hubungan itu? Tapi berapa kali ya, sampai aku bisa hamil? Bulan tak mampu menahan air mata yang terus berjatuhan, hingga mengundang perhatian Bu Arumi yang duduk di depan bersama Pak Dewok. Sedangkan Fatan ada di mobil lain bersama Pelangi. Nak, ada apa denganmu? Sejak tadi ibu perhatikan, kamu menangis terus. Bulan menggeleng. Ia belum mau mengakui kehadiran anaknya. Karena ia belum sanggup jika Pak Dewok mengungkit lagi perkataannya tempo hari untuk memisahkan mereka. Gak apa-apa, Bu. Aku cuma kangen sama ibu aku. Karena sejak kecil kami belum pernah bertemu. Untungnya jawaban tersebut tidak menimbulkan kecurigaan, ia akan menyembunyikan itu sampai waktunya tepat. Tiba di halaman rumah, rupanya tetangga sudah berkerumun menyiapkan segala sesuatunya. Hanya sejam ada di rumah itu guna disolatkan, mereka segera memakamkan Dinda di TPU, di mana tempat itu sama dengan tempat pemakaman Sekar. Angkasa yang teringat menghentikan langkahnya di gundukan tanah merah yang masih baru 3 bulanan. Ia menoleh beberapa waktu, kemudian berlanjut mengikuti rombongan. Tidak ada yang tahu, apa yang sedang Angkasa pikirkan tentang hal itu. Tapi yang pasti, ia mulai membuka mata hatinya untuk meyakinkan diri lebih jauh tentang semua yang terjadi. Cukup lama menyelesaikan pekerjaan, akhirnya semua usai diakhiri oleh doa yang dibacakan kiai dari pondok pesantren Al-Furqon di wilayah tersebut. Semakin lama, suasana semakin sepi. Sebab mereka yang ikut dalam acara mulai satu persatu berpamitan pulang. Sedangkan, Kiara, tak henti-henti menangis pilu. Baru sebentar bertemu mamanya mereka akhirnya dipisahkan lagi dan kali ini untuk selamanya. Mama, yang bahagia ya di sana. Kiara doain mama disayang sama Allah, ucap bocah kecil itu. Amin, Allah pasti ngabulin doa Kiara, nak. Dokter Lintang memeluk tubuh kecilnya. Kiara sedih, Pak. Harusnya Kiara bermain dulu sama mama semalam, rengek bocah itu lagi. Lintang meneguk salivanya, ia sadar kalau semalam itulah memang sangat berlebihan pada Dinda, gara-gara rasa kecewa yang belum juga memudar. Maafkan aku, Dinda. Seharusnya aku tidak egois memisahkan kamu dengan anak kita. Kalau saja aku mengurangi sedikit saja amarahku, pasti kamu masih bernafas saat ini. Dokter Lintang sangat menyesal, namun semua sudah menjadi bubur. Yang mati tidak akan bisa hidup lagi dan yang lalu sudah tidak akan pernah bisa diulang lagi. Lintang, kami sudah ikhlas dengan kepergian Dinda. Lebih baik kamu fokus saja membesarkan Kiara agar masa depannya cerah. Tidak seperti ibunya, ujar ayah Dinda. Iya, Pak. Aku akan selalu menjaga Kiara. Keduanya kembali berpelukan. Bulan menoleh ke arah angkasa yang sejak tadi diam saja. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Sayang. Panggilnya ragu-ragu. Angkasa hanya melirik, tatapan yang terpancar begitu sinis dan mengerikan. Ayo kita pulang. Ajaknya. Sebab Bulan merasa sangat lelah. Karena kurang enak badan, apalagi semalam ia sama sekali tidak tidur. Pulanglah, nak. Kasihan Sekar, dia pasti sangat lelah. Bu Arumi menimpali.
Angkasa tidak menjawab dan melangkah lebih dulu, Bulan yang tidak tahu harus apa memilih menyusulnya. Sedang yang lain merasa aneh akan tindakan angkasa pada Bulan. Tidak biasanya ia terkesan cuek dan masa bodoh. "Pak, kenapa dengan anak kita?" bisik Bu Arumi pada Pak Dewok. Pak Dewok juga diam. Ia beranggapan kalau angkasa hanya sedang berduka, akibat kepergian sepupunya Dinda yang sering diajaknya adu mulut. "Sweetie!" teriak Bulan, saat hampir mendekati mobil. Angkasa menghentikan langkahnya dan menoleh. Tatapan dingin masih tetap melekat, bisa jadi tidak akan menghilang dari sana. "Tolong jangan diam saja, aku lelah melihatmu seperti ini." Mendengar perkataan Bulan, angkasa malah menertawainya, menyepelekan lebih tepatnya. "Haruskah aku berbicara dengan pembohong?" ungkapnya tiba-tiba.